Oke, Tan. Baiklah, tibalah saatnya kita akan akan acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama dari Fisdak Media Ministry mengucapkan selamat sore waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia, dan selamat malam waktu Eropa. Kembali kita akan masuk lagi di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang pada malam hari ini atau pada sore hari ini atau pada pagi hari ini judulnya adalah sesuatu yang baru yang akan dibahas oleh Pendeta John Medelu. Sebelum kita akan berdoa, biarlah kita akan ikuti satu lagu pujian. Saya persilahkan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala percobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dielakkan, Tuhan peliharakan.
Terima kasih atas lagu pujian. Baiklah kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, ucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sepanjang satu hari dalam pekerjaan kami. Kami sudah tiba lagi pada saat ini Tuhan dalam acara pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah pada saat ini Tuhan Engkau ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk datang kepadamu. Dan kami mohonkan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam acara pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang ada di Zoom maupun di live streaming. Biarlah kami Tuhan dapat mendengarkan dengan baik dan kami Tuhan dapat diubahkan akan tabiat kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkati juga kepada pendeta John Medelu yang akan membahas akan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau berikan dia selalu hikmat akal budi surga sehingga apa yang dia bawakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah acara kami pada saat ini Tuhan boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beserta dengan kami semua Tuhan dan alat-alat yang digunakan pada saat ini, biarlah Engkau lalukan dari segala halangan dan rintangan, dan semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beserta dengan kami sepanjang acara ini Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, acara selanjutnya dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat, saya serahkan kepada Pendeta John Medelu. Baik, atas nama Pendeta Stephen Rantung dan tua-tua Jemaat dari Jemaat Gereja Fisdak, terima kasih boleh terhubung kembali di dalam pembelajaran akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan di tengah minggu ini di hari Rabu, maka ada satu judul yang menarik yang akan kita coba lihat dan kita diskusikan bersama. Dan pada hari ini judulnya adalah sesuatu yang baru. Baik. Melanjutkan akan judul besar yaitu harga dari istirahat, maka kita akan melihat bahwa dari hari ke hari kita sudah melihat bahwa ada harga dari istirahat ya di pembukaan di hari Sabat sore, kemudian hari Minggu tidak berdaya dan lelah, hari Senin panggilan untuk bangun, hari Selasa kemarin diampuni dan dilupakan, dan kemudian pagi hari ini adalah sesuatu yang baru, dan nanti esok hari adalah pemantul cahaya Tuhan. Hari ini adalah berbicara mengenai sesuatu yang baru. Setelah Daud mengakui dosanya tanpa berusaha memaafkannya atau mengabaikannya. Ini adalah bagian awal dari komentar di dalam buku pelajaran sekolah Sabat. Daud melanjutkan kepada permohonan kepada Allah. Apakah yang diminta dari Tuhan? Saya mendapati bahwa ada dua bagian. Bagian yang pertama yang dicatat di ayat 1-8, itu sudah kita singgung pada hari kemarin. Dan di dalam ayat 9-14 di bagian kedua yang akan menjadi fokus penekanan kita di hari Rabu. Baik, sebagai pengulangan, saya sudah utarakan kemarin bahwa di bagian pertama disebutkan bahwa Daud meminta agar Tuhan mengasihani dia. For God to have mercy on him, upon him. Dan kemudian yang kedua, agar Tuhan menghapus pelanggarannya. Kemudian yang berikutnya di ayat 4, agar Tuhan membasuhnya. Dan kemudian yang terakhir adalah agar Tuhan membersihkannya dari dosa.
Kemudian di bagian yang kedua yang menjadi guidelines di dalam pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Di sana disebutkan bahwa bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kemudian ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14 terakhir, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Baik, kita akan lihat beberapa ayat ini satu persatu yang akan menjadi kajian kita di pelajaran hari Rabu. Baik, yang pertama saudara perhatikan, disebutkan bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Luar biasa, Daud menggunakan kata hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhkan aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Di dalam komentar buku pelajaran sekolah Sabat, kita menyebutkan bahwa di ayat 9, referensi Daud untuk pembersihan dengan hisop menggunakan terminologi yang diketahui setiap orang Israel yang pernah mengunjungi tempat kudus. Jadi ketika dia menggunakan kata ini, maka tentunya orang Israel itu cukup familiar dengan kata ini. Tetapi bagi kita, mungkin kita perlu mengetahuinya. Ya, ketika dia merujuk kepada tindakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam hukum Musa, Imamat pasal 14 ayat 4, dia sedang mengakui kuasa pengorbanan yang akan datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Hisop biasa juga dipakai untuk ritual korban pembersihan, ya, yang muncul di Keluaran 12, Imamat pasal 4, tadi disebutkan, Ibrani pasal 9 ayat 19, itu adalah sarana untuk mentahirkan kenajisan, Bilangan pasal 19, muncul juga di dalam Matius pasal 52, ya. Ya, ini adalah tanaman kecil, tetapi sangat mengambil peran penting di dalam ritual pembasuhan, pentahiran, dan juga untuk pembersihan. Ketika Daud menggunakan kata ini, luar biasa, dia terhubung kepada apa yang tadi saya bacakan, bahwa dia mengakui kuasa pengorbanan yang datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Ritual yang mungkin dianggap sepele, tetapi itu bagian daripada pembersihan dari upacara-upacara ini, maka terhubung dengan apa yang nantinya di mana Yesus yang menjadi korban penebus akan dosa, akan menghapus dosa daripada Daud. Dan kemudian dikatakan, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya, ya. Walaupun dosa kita ini merah kermisi, tetapi Tuhan akan membuat itu putih seperti salju. Kemudian ayat selanjutnya, ini yang menarik, saudara. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jika kita mengkaji akan kalimat ini yang diucapkan oleh Daud, ya, di ayat 10,
rasanya ada sesuatu yang ganjal atau ganjil dalam menghadapi dahsyatnya dosa yang telah dia buat. Bukankah ini sesuatu sedikit lancang dengan dia meminta sukacita dan kegembiraan? Apa maksud daripada Daud? Poin pentingnya di sini adalah saya mengambil parafrasa yang ada di buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dia katakan seperti ini, jika kita gabungkan beberapa ayat di dalamnya. Dia katakan begini, katakan kepada saya bahwa saya dimaafkan. Ini ada satu keyakinan, sehingga saya dapat memasuki tempat kudus kembali, di mana saya dapat mendengar sukacita dan kegembiraan dari orang-orang yang menyembah. Saudara, ini bukan sesuatu kelancangan, ya, tetapi ini sesuatu harapan, di mana dengan dia yakin dia diampuni, dia akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam perbaktian, di dalam penyembahan, dan kemudian dia akan mendengar sukacita, sorak-sorak, kegembiraan di dalam pemujian. Kemudian di ayat 12, saudara akan dapati inilah yang menjadi ayat inti kita sepanjang minggu ini. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, ini menarik karena kata jadikanlah, ya, itu sama terminologinya dengan penciptaan. Sehingga di dalam komentar buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa penciptaan akan istirahat, di mana Daud sedang terbeban oleh karena dosa, dia memerlukan istirahat. Jadi ketika Tuhan menjadikan dirinya tahir atau menciptakan agar dia mendapatkan istirahat dari beban-beban dosanya, tidak jauh dari pengampunan. Jadi memang harus mengalami pengampunan dan memohon dipulihkan, dan di sanalah Tuhan boleh menciptakan dan memberikan istirahat. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, menggunakan terminologi penciptaan. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang dapat menciptakan, dari kata Ibrani, bara Elohim, dan begitu kita diciptakan kembali, maka kita pun akan mendapatkan istirahat. Jadi saudara, luar biasa penekanan di sini. Dalam bahasa Inggris itu muncul di ayat 10, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu muncul di ayat 12. Disebutkan, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Jadi saudara, create ini adalah benar-benar menciptakan, menjadikan, dan kemudian renew me adalah memperbaharui diri daripada Daud. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Jadi dalam pengalaman Daud, dia tidak hanya mengalami diampuni oleh Tuhan, tetapi selanjutnya dia juga diciptakan baru, diperbaharui oleh Tuhan. Ini adalah kabar baik. Seharusnya juga menjadi kabar baik bagi kita. Jadi dijadikan tahir hatinya dan kemudian diperbaharui batinnya. Disinilah pelajaran sekolah sahabat kita hari ini menyebutkan something new, sesuatu yang baru. Jadi ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan kemudian menjadikan kita ini baru. Baik, kemudian saya ambil dari 3 ayat selanjutnya, 3 ayat secara berurutan, ayat 12, 13, 14, mari kita lihat. Di sana kalau saudara amati,
maka pemunculan kata roh itu berkali-kali muncul di setiap ayat ini. Ini menarik, saudara. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kemudian ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kemudian ayat terakhir, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, roh yang rela ini adalah roh yang mau untuk tunduk taat dan mengikuti Tuhan. Baik, jadi jika kita perhatikan bahwa Daud sangat mengerti peran dan manifestasi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam apa? Disebutkan bahwa di dalam pengampunan, di mana Roh Kuduslah yang menginsafkannya, di mana Roh Kuduslah yang menyadarkannya, dan kemudian pemulihan. Di dalam pemulihan ini maka Roh Kuduslah yang memperbaharuinya. Tuhanlah yang bekerja untuk menjadikan dia baru. Kehidupan umat-umat Tuhan yang diperbaharui bukanlah hati yang dimodifikasi, tetapi itu adalah ciptaan baru. Tuhan akan memberikan hati yang baru, sehingga akhirnya kita melihat bahwa Roh Kudus juga berperan dalam pemenangan. Kata lain bahwa Roh Kudus yang akan menjadikan dirinya pemenang-pemenang yang menang dari dosa. Luar biasa, saudara. Daud menyadari bahwa oleh karena peran Roh Kudus, pekerjaan Allah di dalam hidupnya, Roh Kudus, Allah Roh, pengampunan, pemulihan, dan kemenangan boleh menjadi bagiannya. Jadi ketika, ini komentar daripada pelajaran sekolah sahabat kita, ketika Daud sadar dia berdosa, dia tidak lari bersembunyi, tapi justru mencari hadirat Tuhan. Dia menatap dan penuh keyakinan akan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya yang besar. Dan Daud pun akhirnya memohon untuk mendapatkan belas kasihan, anugerah, mercy daripada Tuhan, menghapuskan pelanggarannya, membasuh dirinya, dan menyucikan dirinya. Berbeda dengan Adam dan Hawa, saudara. Ketika mereka sadar mereka telah berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka lari bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi Daud, ketika sadar berdosa, dia datang mencari Tuhan. Ketika Daud sadar bahwa dia berdosa, dia mencari Tuhan, kita dapat memahami di sini bahwa Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Allah. Saya tidak tahu berapa dari kita yang pernah jatuh, yang kemudian berpikir, wah, apakah saya masih diterima oleh Tuhan? Apakah dosa saya bisa diampuni? Saudara, langkah pertama yang harus diambil adalah untuk lari datang cepat menghampiri Tuhan. Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Tuhan. Kemudian dia menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dia tidak dapat berdaya. Dan dia tahu bahwa semudah dia tergelincir ke dalam dosa dengan Batsheba. Oh, dia menyadari dirinya adalah pribadi bukanlah yang kuat, tetapi dia memerlukan kekuatan dari luar. Dia menyadari bahwa dia bisa jatuh ke dalam dosa lagi ke depan. Sehingga dia terus bergantung kepada tuntunan dan Roh Kudus dalam hidupnya. Sama halnya dengan kehidupan Kristen yang menang, tidak semuanya itu berbicara tentang kita, tetapi itu semua tentang Yesus, tentang Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sejatinya atau harus
merindukan akan hadiratnya, mendambahkan akan Roh Kudusnya, dan kita ingin untuk sukacita keselamatannya, dan kita menyadari akan kebutuhan kita untuk memperbaharui, untuk pembaruan dan pemulihan. Kita membutuhkan istirahatnya, suatu tindakan penciptaan kembali ilahi. Saya ingin membacakan kepada saudara untuk apa yang Pena Inspirasikan sebutkan tentang doa daripada Daud. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati atas dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha meringankan kesalahannya, tiada keinginan melarikan diri dari penghukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Perhatikan ini saudara. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang diperbuatnya. Ini yang diperbuatnya, ini huruf kecil ya. Diketahuinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang diminta, tetapi juga hati yang sejati. Saudara, ini sangat penting. Kita harus menyadari bahwa kita telah menghina Tuhan. Kita telah menista Tuhan. Dan melihat akan pelanggaran kita. Itu adalah sesuatu pelanggaran yang besar. Itu adalah jiwanya kotor. Dan harus ada muncul rasa benci terhadap dosa. Itulah yang akan menolong kita untuk kemudian menang di setiap godaan selanjutnya. Poin penting di sini adalah dia tidak hanya sekedar untuk minta keampunan, tetapi dia juga meminta hati yang remuk. Inilah artinya hati yang remuk, hancur hatinya. Baik, kemudian selanjutnya. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak hanya berhenti untuk berbuat dosa, tetapi kita harus menyesali sungguh-sungguh akan pelanggaran kita dan berpaling daripada dosa. Dan kemudian selanjutnya, kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Jadi, saudara, ini kuncinya. Ketika Daud meminta tahirkanlah hatinya dan juga perbaharui batinnya, dia meminta untuk hati yang baru diberikan. Hanyalah hati yang baru yang diisi oleh, yang dipenuhi oleh, di mana Allah bekerja di dalamnya, di mana Roh Kudus bekerja di dalamnya, yang dapat melihat bahwa dosa-dosa itu adalah sesuatu kekejian. Dan melihat jahatnya dosa. Hanya hati yang diperbaharui, yang kemudian membenci akan dosa. Jadi ini poin penting daripada sesuatu yang baru. Kita masuk kepada bagian akhir pada pembahasan malam hari ini. Disebutkan di bagian yang terakhir, ada pertanyaan yang luar biasa. Jika saudara belum mengalami sukacita dan kegembiraan, pembebasan dari hati nurani yang salah, apa yang menahan saudara? Ya, ini luar biasa. Apa yang menahan kita untuk tidak mengalami sukacita dan kegembiraan ketika pembebasan itu terjadi? Saudaraku, kata lain mungkin istilah kerennya sekarang ini belum move on. Atau boleh kita sebutkan bisa jadi seseorang masih tetap dihantui rasa bersalah. Dan jika rasa bersalah, kalimat pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa saudara pelajari
dari kisah ini yang seharusnya boleh membantu saudara. Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman daripada kisah daripada Daud. Saudara tidak hanya diampuni, tetapi kabar baik untuk hari ini bahwa kita juga diperbaharui kembali. Kemudian tambahan panggilan kepada kita, waspadalah terhadap penunda-nundaan. Jangan lengah, buanglah dosa-dosamu serta mencari kesucian hati dalam Kristus. Ada banyak ribuan orang yang tersesat, menemui akhirnya kebinasaan. Tetapi Ellen White menyebutkan bahwa tidak ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Apa itu? Menunda-nunda, menyerah pada bisikan suara Roh Kudus, memilih hidup. Itu berarti memilih hidup di dalam dosa. Saya angkat ini dengan pertanyaan kemarin ya di Facebook. Apakah kasih karunia Tuhan itu Tuhan lebih memperhatikan saya ketika saya berdosa ketimbang pendeta ya? Ketika Roh Kudus sudah berbisik dan kemudian kita menunda untuk tidak menyelesaikan masalah dosa, kita sedang berada dalam bahaya besar. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Dosa betapa kecil pun anggapan atasnya, jikalau selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, ini bagian yang terakhir saya bacakan. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri. Yaitu apa? Mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci yang lemah lembut. Baik, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, petang hari ini, boleh menolong kita untuk boleh mengerti bahwa Allah rindu untuk mengubah akan hidup kita. Dan itu adalah sebuah perubahan yang radikal ya terhadap dosa. Jadi semakin dengan kita diampuni, kita juga dipulihkan, hati kita diberikan hati yang baru ya. Maka kita akan semakin memandang dosa-dosa kita itu adalah jahat, kekejian, dan kemudian ada rasa benci, dan itulah yang akan menolong kita menang di dalam kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kalau ada tambahan atau any comment atau pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Zoom atau mungkin di Facebook, kami persilahkan. Ada tambahan mungkin dari orang tua kita, pendeta Rantung, pendeta Kesalia? Sudah sangat menguatkan iman, pelajaran yang sangat penting. Perfect sekali. Thank you so much. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Pendeta Kesalia? Ya, terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas dan kita menghadapi dosa dan pengampunan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Zoom? Maaf, dari Facebook? Belum ada pertanyaan, Pendeta. Belum ada ya. Jadi inilah yang harus kita ingat.
Jangan seperti Adam dan Hawa, ya. Mereka takut bersembunyi, ya. Takut bukan karena telanjang, tapi takut oleh karena berbuat salah kepada Tuhan, ya. Malu bukan karena telanjang, tetapi mereka takut karena telah bersalah. Daud mengambil satu sikap yang luar biasa. Dia datang mencari hadirat Tuhan. Di dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia memohon dengan sangat untuk bersihkan, tahirkan, jadikan, dan kemudian perbarui hatinya. Kiranya ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta John Medelu dengan pekabaran pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua yang sudah mendengarkannya baik lewat Zoom maupun lewat live streaming sudah dapat dikuatkan. Baiklah, kita akan masuk di dalam acara yang kedua adalah doa kita. Bagi mereka yang ada kesaksian untuk didoakan, saya persilahkan. Yang pertama dari Zoom. Jangan lupa doakan juga saudara kita Ronald Walean dalam proses pemulihan kesehatan. Dan juga saya ada kesaksian sedikit untuk didoakan pada malam hari ini. Sahabat saya, saudara Freddy Kalangi, tentunya Anda mungkin mengenalnya, dia adalah staf dari Universitas Kelabat, yang pada saat ini dia ada di Rumah Sakit Siloam, Manado. Dan biarlah kita yang ada pada malam hari ini juga yang apabila kita berpisah dari tempat ini dalam acara ini, kita tetap mendoakan beliau. Karena dia butuh dukungan dan semangat kita pada saat ini. Karena beliau juga saat ini juga kena ya dengan penyakit akhir-akhir ini. Dan biarlah kita tetap mendoakan dia. Si Freddy yang dulu di itu tuh? Freddy Kalangi dari Unclub. Ya, anaknya Dr. Kalangi. Kalau ada yang dari live streaming juga, Dek, yang ada kesaksian untuk didoakan. Ada beberapa ini. Yang pertama dari keluarga Evi Angelo, katanya tolong doakan anaknya Mejan Rompas yang sedang sakit. Dan juga tolong tetap doakan Ibu Mike Risakota yang masih sakit. Lalu dari Ibu Sylvia Abutan, masih sama. Tolong doakan adiknya Teni Abutan yang akan dioperasi pada tanggal 23. Teni Abutan ya? Teni Abutan, ya. Lalu... Tolong dicatatnya Pendeta John yang akan berdoa sebentar. Ya, sudah. Itu sebetulnya hari kemarin juga diminta untuk didoakan. Oh ya, sama ya, sama. Oh ya, Dek, yang berduka juga. Iya, yang berduka. Keluarga Sangeroki Memahit. Iya. Atas kehilangan kakaknya. Tante Reni dan Om Jemi ya. Lalu ada permintaan doa juga ini dari Juara Pardede. Katanya tolong doakan anaknya Refli yang sedang sakit di Cilegon. Refli Pardede ya? Refli Pardede, iya. Oke. Masih ada, Dek? Sudah, Tan. Oke, Pendeta John. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami puji muliakan Engkau Tuhan, karena hari ini kami boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan boleh jadi di dalam hidup kami. Kami pun boleh melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang maha mengasihi kami. Engkau peduli dengan keselamatan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau memulihkan kami, memberikan hati yang baru. Engkau adalah Allah yang peduli akan kehidupan kami, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga peduli dengan kehidupan kekal kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Baik. Kami datang sebagaimana kami ada. Kami memohon kiranya Tuhan kembali boleh mengampuni kami. Bersihkanlah kami Tuhan, tahirkanlah kami, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baru, seperti yang kami pelajari pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja untuk memulihkan kami, bahkan memenangkan kami di setiap pertempuran hidup di dunia ini, antara pertentangan yang besar Tuhan, baik yang jahat maupun yang baik dan benar. Kami percaya kami sedang berada di periode waktu di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk lebih sungguh-sungguh di dalam menggumuli akan dosa-dosa kami untuk boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, dan terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk janji penghibur Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan boleh mengambil tempat di dalam hati kami, mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan, hidup lebih mencintai Tuhan, dan lebih setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetap kami doakan untuk keluarga hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, Pendeta Alex Rantung, Rantung Senior, keluarga Pendeta Kesalia, dan juga Pendeta Muda Tulus Nainggolan sekeluarga. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian bagi hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan, aktivitas pelayanan mereka. Kami pun berdoa untuk semua tua-tua jemaat yang ada di Jemaat Vista. Biarlah Tuhan menolong tua-tua jemaat ini dan juga seluruh anggota-anggota majelis agar boleh mempersiapkan umat-umat Tuhan lebih menantikan dan bersedia menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, tetap kami doakan untuk Bapak Doni Sayan Solar dan istri, Bapak Ronald Walean, dan kemudian Ibu Rumagit, Meijen Rompas, Meike Risakota, demikian juga Ibu Mince Motang, dan Bapak Frederick Kalangi, kemudian anak daripada Bapak Refli Pardede. Kami juga doakan untuk Teni Abutan yang akan dioperasi. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk orang tua hambamu yang di Manado, Mami Els Medelu, yang hari ini akan diadakan tindakan medis sehubungan dengan bisulnya dan cairan di paru-paru. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah, boleh memberikan kesembuhan bagi seluruh saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kondisi badan yang kurang sehat. Termasuk juga dengan keluarga hambamu dalam proses penyembuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan pemulihan yang prima, baik hambamu, istri, dan juga anak-anak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk silent request dari Ibu Paruntuh dan juga keluarga Angelo, dan Ibu Silvi Abutan, dan juga Tante Since Lalaki yang dari hari kemarin ingin untuk didoakan. Kami percaya Tuhan boleh memberkati apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup mereka dan juga pergumulan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan memberkati dengan jawaban-jawaban yang pasti daripadamu. Kami berdoa untuk keluarga besar Sangeroke, di mana Jimmy dan juga Tante Reni yang dalam kedukaan, dan keluarga besar yang ditinggalkan oleh saudara mereka. Kami percaya kiranya penghiburan surgawi akan boleh menjadi bagian mereka. Tentunya dengan keluarga-keluarga yang lainnya yang sedang mengalami duka cita, oleh karena Tuhan izinkan orang-orang yang dikasihi untuk boleh beristirahat sementara waktu di
dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati akan perbaktian kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya semua untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Di dalam kami berdoa juga untuk seluruh anggota yang ada di Fisdak. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan, hidup keluarga, pendidikan anak-anak, masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dengan memberikan kecukupan dan persediaan Tuhan akan terus nyata dalam hidup mereka. Bahkan yang terus bergabung dengan kami di Zoom ini, kami percaya Tuhan memberkati, maupun yang di live streaming. Kami teringat tentang Tante Yulin Walean yang juga ingin untuk kembali ke Indonesia, sedang menunggu untuk situasi yang tepat. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan semua rencananya. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta John atas doa-doanya dan juga pembahasan pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua sahabat Fisdak dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi pada besok malam dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan tak lupa kami dari Fisdak Media Ministry menyampaikan selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Dan Tuhan memberkati kita semua.